Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada KF, kedua INAF, ketiga IRA, keempat SMGR, kelima INTP, keenam SMBR, dan ketujuh di MMX. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada KF. KF pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 3,28% ke lepas harga 3.530. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi ya tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham KF didistribusi oleh XA. Ya biasa ini XA ini RNH Korindo ini dulu ya broker-broker yang biasanya bermain di saham-saham gorengan ya, dan yang nampungnya kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF juga belum menarik ya, walaupun dia sekarang masih bersandar di EMA 20-nya dan membuat doji, tapi volume mulai tidak kelihatan lagi. Jadi untuk naik dia agak berat, malah berpotensi untuk minggu ini KF bisa breakdown dari dynamic supportnya EMA 20 garis ungu ini di 3.530. Jadi kalau dia breakdown arahnya bisa ke 3.200 sampai buruk-buruknya ke 2.895. Di situ ada EMA 200-nya. Ya, jadi belum menarik untuk KF, mending wait and see aja dulu. Kecuali di minggu ini dia mampu breakout lagi ke 3.840, apalagi volume meningkat ya, ada peluang bagus untuk pas trade ya, cari-cari cuan 3-5% aja. Cuma untuk sekarang resikonya lebih besar ya, mending wait and see. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INAF. INAF pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,37% ke lepas harga 3.290. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INAF didistribusi oleh YB, ZP, dan DR yang nampung CC, EP, KK, tapi nilainya nggak signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INAF juga kurang menarik. Lambat kalau seperti ini pergerakannya akan lama ya. Jadi kurang bagus juga untuk trading, untuk pas trade juga susah. Karena terlihat volumenya mulai menipis lagi ya, nggak ada yang terlihat signifikan kecuali INAF mampu breakout 4.000. Mungkin volume akan besar dan bisa untuk pas trade ya, ataupun swing trade, cuma harus siap cut loss kalau false breakout atau nunggu INAF di daerah 3.000 ya. Coba aja antri INAF di daerah 3.000 ini untuk pas trade. Kalau dia mantul ya take profit sekitar 3-5% aja, nggak usah lebar-lebar lah. Kalau saham farmasi yang penting profit di atas 3% jual aja, daripada dibawa ke bawah. Resiko besar kalau trading di saham-saham farmasi seperti ini ya. Jadi seperti itu aja untuk INAF. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada IRA yang pada hari Jumat ditutup terkoreksi 4,23% ke lepas harga 2.490. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy di saham IRA. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham IRA didistribusi oleh MG, BK, dan CP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA cukup menarik kalau IRA karena volumenya masih kelihatan naik turunnya. Dan terlihat juga saat IRA mencoba breakout di tanggal 25 Februari, volumenya meningkat. Dan di hari Jumat saat dia koreksi, volumenya ya lumayan, cuman ini kan dia mantul dari supportnya 2.440. Jadi ya memang dipertahankan sepertinya IRA ini kalau saya lihat masih ada potensi untuk kembali rebound ya. Cuman kalau besok dia melanjutkan penurunan dan breakdown dari 2.430 bisa sampai 2.200. Jadi ya sesuaikan ya, kalau mau coba fast trade ya cut loss-nya ketat aja untuk IRA ya. Target profit IRA ya terdekatnya di 2.650, kalau mampu lewat ya ke 2.800 untuk IRA ya. Indikator MACD di atas 0 dan membentuk golden cross. Volume juga ya masih lumayan lah untuk IRA, masih kelihatan volumenya, berarti memang masih ada buyer and seller yang besar di IRA. Jadi seperti itu aja untuk IRA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada KLBF. KLBF pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2% ke lepas harga 1.470.
Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KLBF diakumulasi ya oleh CG lumayan besar di 544.000, tapi sayangnya ya broker asing juga ada top 5-nya distribusi AK, MS, BK, YU, SG. Makanya saham KLBF berat dan tetap tutup terkoreksi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF masih perlu hati-hati ya, karena ya bisa dikatakan KLBF ini gagal breakout dari 1600. Ini bisa dikatakan juga potensi double top, dan di 1470 ini garis support yang ditarik garis ini menjadi neckline-nya. Dan kalau dilihat dari neckline ke double topnya ya dia harus sama turunnya ya. Mungkin bisa sampai 1350 dan 1330. Ke situ target penurunannya. Jadi sangat perlu hati-hati ya. Untuk KLBF ya, penentuannya juga minggu ini. Kalau minggu ini masih mampu bertahan atau kembali lagi ke atas 1500, peluang bagus. Berarti bisa dikatakan KLBF tidak jadi membuat double topnya dan mengarah ke atas lagi ya. Indikator MACD garis biru sudah membentuk dead cross dan mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya masih ada potensi untuk KLBF minggu ini coba menguji lagi 1460. Semoga 1460 dipertahankan atau dia breakdown dulu di hari Senin atau Selasa, tapi di hari Rabu dia kembali ke atas resisten atau ya bisa dibilang false breakdown. Jadi seperti itu aja untuk KLBF. Hati-hati ya. Buy-nya gimana? Jangan buy nunggu seperti ini. Buy-nya nunggu dia membuat candle hijau, bisa spekulasi buy. Kalau dia membuat candle hijau tutup di atas 1500 baru spekulasi buy. Cut loss-nya kalau dia breakdown. Seperti itu aja ya. Targetnya ya 1600 terdekat dan arah selanjutnya 1700. Ya, seperti itu aja untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada SMGR. SMGR pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 10.200, terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham SMGR didistribusi oleh MS, CG, KZ, YU yang nampung CS, NI, PD, tapi nilainya tipis ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini gambaran saya waktu itu SMGR. Kalau dia mematahkan trendline uptrend channelnya ini ya dia mengarah ke EMA 200-nya garis merah ini ya. EMA 200 ada di 10.220 dan ini dia pas tutupnya ya di atas dan membuat candle hijau. Jadi masih ada peluang untuk SMGR lanjut dan bisa dikatakan ini adalah minor supportnya yang saya gambar agak. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kenapa saya gambar ada warna kuning sama warna biru? Karena kalau SMGR terkonfirmasi breakdown dari 10.200 berpotensi besar SMGR sideway di area zona kuning ini ya, seperti histori sebelumnya. Jadi SMGR minggu ini juga jadi penentu apakah dia mampu kembali atau confirm lagi di atas 10.400 minimal ya, di atas EMA 200-nya ini ya peluang bagus SMGR akan ke atas lagi. Dan juga masa SMGR mau breakdown atau mau kembali downtrend, walaupun minornya memang downtrend, tapi dari Januari 2021 dia downtrend. Tapi kalau dari November 2020 karena dia breakout EMA 200-nya dia ini uptrend. Ini bisa seperti ini juga. Nah, ya semoga ini menjadi pertahanannya. Ini kita hapus saja dulu biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Ini pertahanannya. Kalau dia breakdown dari ini, minornya ini dia akan ke 9.090. Jadi seperti itu aja untuk SMGR ya. Semoga dia mempertahankan atau kembali minggu ini kembali naik ke atas EMA 200-nya, minimal bisa tutup di atas 10.300 dan 10.400 cukup bagus dan bisa spekulasi buy kalau saya bilang ya. Kalau dia mampu kembali ke atas 10.400 spekulasi buy aja, bisa dikatakan SMGR false breakdown dan arahnya ya pasti akan ke atas, minimal bisa ke 10.400 sampai 11.200. Jadi seperti itu aja untuk SMGR. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah,
masih sangat tajam, garis biru juga ke bawah dan sudah terbentuk dead cross bahkan dari Desember 2020. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada INTP. INTP pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 4,21% ke level harga 12.500. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INTP didistribusi oleh CG, MS, KZ, dan RX. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP perlu hati-hati karena INTP pada hari Jumat breakdown dari EMA 200-nya. EMA 200-nya ini garis merah ini di 12.700. Tapi INTP mempertahankan support yang saya tarik garis di 12.470. INTP turun hari ini dengan volume. Kalau saya lihat volumenya ini bukan dia turun tekanan volume besar, tapi karena ini dia ditarik naik, jadi volume meningkat untuk membawa INTP ini bisa tutup di atas supportnya 12.470. Mungkin seperti itu kalau saya lihat ya volumenya ini, karena saya nggak lihat juga memantau waktu pergerakannya pas jam bursa ya. Jadi kalau jam bursa ya kelihatan volumenya ini meningkat pas saat kapan. Jadi seperti itu. INTP apakah bisa spekulasi buy, wait and see aja dulu, nunggu ada candle hijau. Kalau candle hijaunya di atas EMA 200 ada peluang bagus, kemungkinan INTP bisa lanjut terdekat ke 13.500 sampai 13.700. Jadi ke situ yang penting dia candle hijau di atas EMA 200-nya dulu. Ya, EMA 200 ada di 12.700. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih di area oversold dan belum terindikasi melandai. Jadi ya masih wait and see aja dulu, nggak perlu takut ketinggalan, tunggu aja, nunggu dia reda atau ada candle hijau baru buy. Tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli ya, sesuaikan dengan trading plan, strategi dan profil resiko masing-masing ya. Seperti itu aja untuk INTP. Kita langsung saja ke saham ke-7. Saham ke-7 ada SMBR. Pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,04% ke level harga 950. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMBR malah diakumulasi ya. Yang jual tipis-tipis, yang belinya cukup besar si EP, MG, AK, BK, dan KK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR masih membuat base atau sideway di range sempit ya, di daerah 975 sampai 920. Dia tektokan aja di daerah situ. Mending kalau saya wait and see aja dulu, karena cut loss-nya cukup dalam. Dia ada di pertengahan range sideway-nya nih, cut loss-nya cukup dalam, dan memang profitnya juga ya lumayan lah ya, di 9, nggak sampai ya, nggak sebanding dengan cut loss-nya, hampir-hampir sama lah, 50-50. Jadi mending wait and see aja dulu kalau saya lihat untuk SMBR. Mending SMBR ini nunggu dia breakout atau tunggu di bawah aja di daerah 900 sampai 880, spekulasi buy, cut loss kalau turun dari 850. Kalau dilihat dari indikator MACD memang sudah membentuk golden cross, melandai dan mengarah ke atas, tapi ini saya bilang ya tanggung. Ya, seperti itu aja untuk SMBR. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada DMMX. DMMX pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,8% ke level harga 450. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy, dan juga asing cukup besar beli di tanggal 25 Februari. Kalau dilihat dari broker summary, DMMX diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DMMX menurut saya masih harga tanggung ya, karena DMMX masih di range sideway-nya. Range sideway-nya ada di 404 supportnya, dan resistennya ada di 496 nih, dan harga sekarang DMMX ada di 450. Jadi yang belum punya mending wait and see dulu, karena juga terlihat DMMX ini volumenya kadang muncul, kadang hilang, muncul lagi, hilang lagi, dan ini juga pada tanggal 26 Februari volumenya tipis ya. Jadi ya sangat perlu hati-hati lah. Kalau mau spekulasi buy, fast trade, tunggu di daerah 404 sampai 406 cut loss kalau turun dari supportnya ini dari 404. Dan juga DMMX masih strong uptrend dan dia mulai melandai.
apakah dia ini melandai atau sideway untuk istirahat dan bisa lanjut naik, atau dalam fase sideway untuk mulai distribusi dan dia bisa mengarah seperti ini ya. Polanya cuma dua ya, kalau nggak ke bawah dia ke atas. Jadi ya manfaatkan lah, kalau dia mampu breakout berarti ini mengkonfirmasi dia mau rally lagi. Tapi kalau dia breakdown berarti ini fase mulai distribusi, dan saat dia breakdown ini kelanjutan distribusinya ya bisa sampai 200 lagi, dia sampai 208 ya. Jadi seperti itu aja untuk DMMX ya. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mulai belajar trading dan masih bingung di mana harga take profit atau di mana harga cut loss atau apakah sahamnya masih bisa di hold, ya Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Mau info lebih lanjut bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau chat admin Telegram group di deskripsi. Bapak Ibu bisa dapat info dari sana, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.